Ya. Selamat siang teman-teman sekalian. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kesempatan ini sehingga teman-teman bisa berkumpul di tempat ini guna untuk melaksanakan kegiatan katekesi. Dan pada kesempatan ini juga pada pertemuan katekesi ini kita akan membahas tema menghargai kehidupan sebagai karunia Tuhan. Bersama dengan itu kita tentunya bersyukur kepada Tuhan yang pada saat ini kita berkenan membawa tema ini. Maka dari itu kita yang hadir, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita agar senantiasa mendalami katekesi ini dengan baik. Sebelum memulai katekesi ini kita awali dengan lagu pembuka. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, Sang Pencipta, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah mempertemukan dan mengumpulkan kami pada saat ini untuk melakukan kegiatan katekesi. Tuhan, sebagai makhluk ciptaan-Mu, semoga kami saling menghargai antara satu dengan yang lain. Jangan biarkan kami saling menyakiti, tetapi hendaknya kami saling bersyukur atas segala berkat dan cinta-Mu yang besar. Sadarilah kami ya Tuhan, bahwa di antara kami ini Engkau hidup dan selalu ada, agar kami tidak menyakiti sesama, baik secara tindakan maupun melalui ucapan. Semuanya ini kami mohon dan serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Baik teman-teman sekalian, untuk mendalami tema yang akan kita bawakan ini, mari kita mendengarkan cerita untuk lebih mempelajari lebih dalam terkait tema. Dan pada kesempatan berikutnya saya persilakan Kakak Suster untuk membacakan cerita. Kakek dan bibit padi. Di sebuah desa di pedalaman Jawa Barat tinggal seorang kakek yang bernama Mang Sastro yang telah puluhan tahun mengelola sawah keluarga. Setiap musim tanam, ia selalu mengambil waktu lama untuk memilih bibit padi terbaik dengan penuh perhatian. Suatu hari, cucunya yang bernama Budi bertanya, "Kakek, kenapa kakek begitu hati-hati memilih bibitnya? Padahal kan dua bibit kecil saja." Mang Sastro mengangkat salah satu bibit dan berkata, "Lihat ini, anak. Setiap biji ini adalah sebuah kehidupan yang siap tumbuh. Jika aku memilih sembarangan atau bahkan merusak bibit ini, berarti aku telah mengalami kesempatan sebuah kehidupan untuk berkembang. Begitu pula dengan manusia." Kemudian Mang Sastro menceritakan bahwa dulu di desa pernah ada konflik antara kelompok yang hampir menyebabkan pertumpahan darah. Saat itu seorang pendeta desa datang dan mengingatkan mereka tentang
perintah Tuhan, jangan membunuh. Ia berkata, setiap orang yang akan kamu serang adalah anak dari Tuhan, yang memiliki kehidupan yang berharga, sama seperti dirimu sendiri. Membunuhnya bukan hanya merusak nyawa, tetapi juga merusak keseluruhan kebaikan yang bisa ia berikan bagi dunia. Karena nasihat itu, konflik bisa ditangani dengan damai. Sejak saat itu, Mang Sastro selalu mengajarkan kepada keluarga dan tetangganya bahwa menghargai kehidupan dimulai dari hal kecil seperti merawat tanaman, menjaga hewan peliharaan, tidak menyakiti perasaan orang lain, serta melindungi orang yang lemah dan yang membutuhkan perlindungan kita. Pada musim panen berikutnya, bibit yang dipilih dengan penuh cinta menghasilkan hasil panen yang melimpah. Budi pun mengerti bahwa setiap kehidupan, sekecil apapun, memiliki makna dan tujuan yang penting. Oke, baik, terima kasih kakak suster yang telah membacakan cerita. Baik teman-teman, terkait cerita yang telah kita dengarkan, apakah sudah dimengerti? Sudah. Baik, terima kasih. Dan berikutnya dari cerita tersebut, apa perasaan saudara-saudari sekalian setelah mendengar cerita itu? Apakah merasa kagum atau merasa lega gitu? Baik, silakan kakak suster. Saya merasa tertarik dengan peristiwa atau pengalaman hidup dari Mang Sastro yang menghargai segala ciptaan itu sebagai sesuatu yang berharga. Sekecil apapun semua ciptaan itu, dia menganggap bahwa ada kehidupan yang akan memberi kehidupan. Ada makna yang akan memberi kehidupan, bukan untuk satu orang tapi untuk banyak orang. Baik, terima kasih suster. Kakak suster tadi merasa tertarik dengan cerita Mang Sastro ini karena dari cerita Mang Sastro ini sekecil apapun itu pasti ada makna dan tujuan dari setiap tumbuhan tersebut. Mungkin ada yang lain? Baik, saudara-saudari sekalian. Baik, mungkin dari saudari Dea, saya persilahkan. Dari cerita ini saya merasa kagum di mana Mang Sastro itu dia mengajarkan kepada cucunya itu sekecil apapun tumbuhan itu kan dia berharga gitu. Jadi dia Mang Sastro itu benar-benar menerapkan perintah Allah yang ketujuh untuk tidak kelima untuk tidak membunuh. Jadi dia tuh menghargai bahwa tumbuhan juga tuh memiliki hak dan martabat untuk hidup. Terima kasih dari saudari Rea tadi bahwa Mang Sastro ini sangat menekuni dan meneladani perintah Allah yang kelima tadi, yaitu jangan membunuh. Bahwa di sini walaupun dia di sini tumbuhan, tapi dia juga berhak untuk hidup dan memiliki martabat yang sangat tinggi seperti kita sebagai manusia, yang dimana setiap makhluk ciptaan Tuhan berhak untuk hidup. Baik, terima kasih kakak Lea. Untuk bahas berikutnya, menurut saudara-saudari, apa yang terjadi dalam cerita tersebut? Dari saya,
Baik, silakan Mbak Putri. Kalau dari saya di sini, ketika seorang pendeta datang kepada petani tersebut untuk mengingatkan jangan membunuh, dimana kalau membunuh itu sama halnya seperti membunuh atau menyerang anak-anak Tuhan, sebagaimana ia menyerang diri sendiri, sehingga konflik tersebut tidak terjadi merembes tetapi berujung damai. Itu saja. Baik, terima kasih Kakak Putri. Dari Kakak Putri tadi cerita tersebut menceritakan tentang seorang pendeta yang membawakan kedamaian terhadap desa dari Mangsa Suli. Baik, saudara sekalian, dari cerita tersebut apa pesan yang mau disampaikan kepada kita? Dari saya, Baik, silakan. pesan yang mau disampaikan di sini, setiap kehidupan, baik sekecil apapun, baik hewan, manusia atau tumbuhan itu semua memiliki tujuan yang sama. Semuanya sama, tidak ada yang beda. Itu saja, hanya cara pikirnya saja yang berbeda, itu saja. Baik, terima kasih Kak Putri. Dari Kakak Putri tadi, pesan yang mau disampaikan itu sekecil apapun itu, baik tumbuhan, hewan maupun manusia, itu memiliki nilai yang sama karena kita adalah semua makhluk ciptaan. Jadi sebagai makhluk ciptaan itu selayaknya kita saling menghargai satu sama lain. Mungkin ada yang lain? Kalau memang tidak ada, baik, silakan Mbak Sister. Kita sebagai calon agama maupun katekis harus punya keberanian. Ya. Baik, silakan Mbak Sister. Saya kembali lagi, kita sebagai calon guru agama dan katekis, kita punya peran penting dalam hal mengajarkan. Setelah kita memahami makna dan nilai dari setiap ciptaan itu, maka kita punya hak atau kita berani untuk menjadi saksi di mana kita berani menegur orang-orang ketika melakukan hal-hal yang misalnya menebang pohon sembarangan, merusak tanaman, atau merusak hal lain, terlebih khusus bagi manusia. Manusia adalah gambaran Allah. Jadi kalau Bang Sastro tadi dia begitu menghargai bibit padi itu, maka yang lebih kita tanamkan adalah pribadi manusia yang lebih menghargai sesama kita sebagai ciptaan dan juga dengan ciptaan-ciptaan lain. Baik, terima kasih Kak Suster, pesan yang sangat menarik juga. Di mana tadi Kak Suster memberikan pesan dari mana kita harus menegur kepada orang yang ada niatan atau melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama ciptaan. Terima kasih Kak Suster. Dan saudara-saudari sekalian, saudara sekalian dalam Kristus, kita diajak untuk merefleksikan cerita di atas agar kita menyadari bahwa kita sebagai manusia ciptaan Tuhan hendaknya saling mengasihi sesama ciptaan. Dari cerita kakek dan bibit padi bukan hanya sekedar cerita bertani, tetapi sebuah media untuk menyampaikan nilai-nilai fundamental yang sesuai dengan pemikiran dasar dalam katekis ini. Pemikiran dasar tentang kehidupan sebagai anugerah Tuhan menjadi fondasi utama setiap makhluk ciptaannya dengan tujuan tertentu dan memiliki martabat yang sama. Ajaran jangan membunuh ini tidak hanya larangan secara fisik, melainkan juga mencakup penghormatan terhadap martabat dari semua kehidupan, mulai dari merawat ciptaan Tuhan hingga menjadi kehormatan antara umat manusia. Selain itu juga saudara-saudari sekalian, katekis ini juga menekankan pentingnya peran kita sebagai manusia untuk mengelola ciptaan lainnya. Karena seperti yang kita ketahui juga, dari sekian ciptaan Tuhan,
hanya manusia yang memiliki manusia yang memiliki kekuasaan yang lebih dari ciptaan yang lainnya, misalnya hewan dan tumbuhan. Dan hewan dan tumbuhan ini yang nantinya akan dikelola oleh manusia itu sendiri. Maka dari sini hal ini juga selaras dengan bagaimana Mang Sastro mengajarkan untuk merawat di padi tersebut dan menyelesaikan konflik dengan damai, yang menunjukkan bahwa penghormatan tersebut terhadap kehidupan adalah bentuk wujud iman yang nyata dan kontribusi pada kebaikan bersama di dunia ini. Baik saudara-saudari sekalian, untuk lebih mendalami lagi terkait tema dan cerita yang telah kita dengarkan dan yang telah kita dalami secara bersama juga tadi, maka kesempatan berikutnya kita diajak untuk mendalami tema tersebut melalui kitab suci. Dan saya percayakan kepada teman saya Putri untuk membacakan teks kitab suci dari kitab Kejadian bab 4 ayat 1 sampai 16. Silakan Kakak Putri. Bacaan dari kitab Kejadian. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" "Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkatkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku tidak lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku bertersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari sekalian, apakah
Bacaannya sudah jelas? Baik, terima kasih. Untuk mendalami lebih dalam terkait bacaan yang telah dibacakan oleh saudari Putri tadi, menurut saudara-saudari sekalian, apakah ada ayat yang menarik dan menyentuh saudara-saudari sekalian dari kitab suci yang telah kita dengarkan? Dari saya, Baik, silakan saudari Putri. di sini ayat yang menarik menurut saya di sini, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Baik, dari kakak Putri tadi, lebih tepatnya yaitu ada di ayat ketujuh yang dimana apakah mukamu akan muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Terima kasih. Menurut kakak Putri tadi, itu adalah ayat yang menarik. Mungkin ada yang lain? Baik, silakan kakak Suster. Dari saya mengambil ayat 9 yang mengatakan firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikmu? Baik, terima kasih dari kakak Suster. Mungkin ada dari yang lain juga? Saya, Baik, silakan kakak Evil. baik saya di sini memilih ayat 12 yang mengatakan apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Baik, terima kasih atas ayat-ayat yang menarik dari saudari sekalian. Dari ayat-ayat yang menarik itu, apa yang paling mendasari saudara-saudari sekalian sehingga memilih ayat itu? Mungkin ada suatu kejadian gitu, atau peristiwa dari orang lain yang dapat menginspirasi saudara-saudari sekalian. Dari saya, Silakan kakak Putri. ketika orang lain meminta bantuan kita, misalnya berupa uang, karena orang tersebut sangat mendesak, akhirnya kita terpaksa memberikannya, bukan karena ingin ketulusan, tapi karena terpaksa. Sehingga dalam ayat ke-7 tadi, seperti apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, sehingga muka kita muncul, kalau istilahnya orang Manggarai itu rengus. Iya. Karena kita setengah hati memberikan bantuan kepada orang lain, karena itu saja. Baik, terima kasih dari kakak Putri tadi bahwa alasan dibalik kakak Putri memilih ayat yang ketujuh itu tadi, bahwa orang yang memberikan sesuatu kepada orang itu secara setengah hati, tidak sepenuhnya ikhlas untuk memberi bantuan. Baik, terima kasih. Dan dari kitab tersebut juga tadi, apakah saudari-saudari tersebut memiliki, menemukan alasan mengapa Kain membunuh Habel? Baik, satu ya. Kita mendengarkan suara baru dulu. Dan saya persilakan saudari Yulia untuk menyampaikan pendapat. Silakan. Kalau menurut saya alasan mengapa Kain membunuh Habel seperti yang terjadi itu karena dia iri hati, karena persembahan yang diberikan Habel itu diterima oleh Tuhan, sedangkan dia punya itu tidak diindahkan oleh Tuhan. Itu yang menjadikan dia iri dan berniat untuk, bukan berniat ya, memang dia membunuh adiknya. Terima kasih saudari Yulia tadi, atau saudari Angel, di mana dia menemukan bahwa Kain membunuh Habel itu karena persembahannya itu tidak diindahkan oleh Tuhan, sedangkan persembahan adiknya atau Habel diindahkan oleh Tuhan. Baik, terima kasih. Dan saya rasa itu sudah jawaban yang sangat tepat. Dan berikutnya, apakah saudara-saudari sekalian memiliki pengalaman yang sama terkait
terkait tema yang kita bawakan dan yang berkaitan juga dengan bacaan kitab suci kita hari ini. Walaupun kita tidak membunuh sesama manusia, entah kita membunuh hewan ataupun melenyapkan segala tumbuhan yang ada di sekitar kita, karena itu juga adalah salah satu bentuk membunuh. Sementara Tuhan melarang itu, dan saya rasa pasti ada. Baik, saya persilakan kakak suster. Saya selalu melihat pengalaman hidup yang saya alami setiap hari bahwa saya selalu peduli terhadap semua tanaman yang ada di sekeliling biara saya, sekecil apapun. Dan kalau saya melihat orang lain atau para calon atau para saudari saya tidak merawat, mengambil bunganya, misalnya mengambil bunganya tapi tidak merawat, atau mengambil, intinya tidak ada kepedulian, itu saya orang pertama yang selalu bersuara. Saya bilang dia juga perlu dihargai ketika kita ambil, maka kita jadi maksudnya saya begitu peduli terhadap tanaman. Dan salah satu kayak punya binatang namanya anjing di sana, anjing Kiko. Dia tuh kalau saya lihat dia nakal, kalau suster yang lain pukul, itu saya selalu membela. Saya bilang dia tidak ada salah untuk kalian, dia punya hak untuk gonggong, karena itu dia pribadinya dia, kalau dia mau gonggong, kalau dia lapar dia gonggong. Jadi saya begitu peduli dengan semua. Kalau saya lihat tidak siram tanaman, saya bilang kalian tuh harus ke saya dulu yang. Jadi tapi itu menjadi refleksi pribadi saya ketika saya memberi koreksi kecil-kecilan terhadap para saudari saya. Koreksinya kadang menusuk dan kadang tapi itu menjadi refleksi pribadi saya bahwa dengan tanaman saya begitu mencintai, merawat. Dan apakah saya pernah melihat atau apakah saya ketika saya memberikan koreksi itu saya berpikir bahwa apakah itu melukai hatinya, sehingga pertanyaan tadi di mana adikmu, sering kali saya bersikap masa bodoh ketika saya memberi koreksi kecil. Tapi dari pengalaman hidup, cinta saya terhadap alam itu menyadarkan saya bahwa yang terutama itu adalah pribadi manusia. Sehingga ketika saya memberikan koreksi yang mungkin setelah saya merefleksikan bahwa itu menyakitkan pada saudari saya, maka saya cepat-cepat untuk minta maaf supaya batin orang itu jangan rusak, jangan terluka. Baik, terima kasih pengalaman yang sangat menarik dari kakak suster tadi, bahwa dari pengalaman kakak suster ini dia sangat menghargai yang namanya, apalagi dalam konteksnya tadi kakak suster di dalam biara, yang dimana kakak suster selalu maksudnya menjaga dan merawat lingkungan sekitar, dan juga memberikan pengertian walaupun terdengar menusuk ke hati kepada anggota teman-teman di biara, yang dimana mereka memberikan kekerasan terhadap hewan atau anjing, siapa tadi namanya? Anjing Kiko, ya. Namanya juga sangat menarik ya, anjing Kiko. Dan maksudnya di sini juga walaupun kakak suster ini memberikan maksudnya penegasan yang sangat keras, dan di sini juga saya setuju sih dengan pendapat kakak suster ini. Yang gimana maksudnya walaupun menyakiti hati, tetapi kakak suster juga maksudnya tidak lupa menyadari dan meminta maaf kepada mereka supaya perasaan dan batin mereka tidak terluka. Baik, mungkin ada pengalaman dari teman-teman yang lain. Dari saya. Baik, silakan Kak Putri. Kalau dari saya di sini pengalaman berkesan. Baik, silakan Kak Putri. Ketika kita melihat pencapaian yang sukses dari orang lain lewat media sosial atau secara langsung, di situ kita mulai menimbulkan rasa minder atau rasa benci karena keadaan kita, karena kita melihat kesuksesan orang lain. Kita bukan memperbaiki diri sendiri, tetapi kita malah membenci orang tersebut karena kesuksesan mereka. Itu saja. Baik, terima kasih pesan dari Kak Putri tadi, yang dimana pencapaian orang melalui media sosial itu tadi, dan kita secara pribadi merasa minder atau iri kepada pencapaian orang tersebut, sehingga kita merasa
merasa tidak senang terhadap pencapaian orang tersebut gitu. Dan harapannya tadi di sini Kakak Putri supaya kita melihat pencapaian orang itu supaya kita juga membangkitkan semangat dalam diri kita untuk menjadi lebih baik dan jangan serakah untuk menjadikan keberhasilan orang lain itu membuat kita menjadi iri hati dan dengki terhadap orang lain, karena itu bentuk salah satu bentuk ini membunuh sebagian kita diri sendiri karena kita tersiksa akan kesuksesan orang lain. Baik, terima kasih Kakak Putri. Berarti iri hati terhadap orang lain ini juga termasuk membunuh diri sendiri. Berarti secara tidak langsung kita membunuh juga diri sendiri. Oke, baik. Berarti salah satu ini sangat menarik ya. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban dari teman-teman dan kakak suster sekalian yang telah memberikan kita banyak pengetahuan dan pengertian lebih terkait tema ini dan terkait kitab suci yang kita dengarkan pada hari ini. Teman-teman, saudara sekalian, dalam katekese ini kita mengajarkan bahwa persembahan kepada Tuhan bukan hanya sekadar ritual atau kewajiban yang harus kita lakukan, melainkan wujud ungkapan kesetiaan dan cinta kita kepada Tuhan. Seperti yang telah dialami dan kita lihat bersama perbedaan dalam persembahan antara Kain dan Abel. Tuhan melihat hati kita lebih dari sekedar bentuk atau isi persembahan itu sendiri. Kita diajak untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki dengan kesadaran penuh bahwa segala sesuatu yang kita punya berasal dari-Nya. Saudara-saudari sekalian, seperti yang kita ketahui juga, dosa bukan hanya muncul secara tiba-tiba, melainkan dari hati yang kita mau menerima, yang tidak mau menerima dari koreksi orang lain dan selalu mengandalkan emosi. Kain menunjukkan bahwa amarah yang tidak ditangani dengan benar dan akan menjadi pintu masuk bagi dosa untuk menguasai kita. Dan teman-teman sekalian, dengan katekese ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa selalu diberi kesempatan untuk bertobat sebelum dosa mengambil alih, seperti ketika Allah memberikan Kain agar menjaga dirinya dari dosa. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, mari kita jadikan ajaran dari Kejadian bab 4 ayat 1 sampai 16 tersebut sebagai pengingat untuk selalu menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan sesama manusia, dan selalu siap untuk menerima koreksi atau kritikan dari orang dan bertobat ketika kita menyimpang dari jalan yang benar. Baik teman-teman sekalian, setelah kita mendengarkan bacaan dari kitab suci dan kita mendalaminya lebih dalam dan kita memahami makna dari teks kitab suci tersebut. Dan untuk menindaklanjuti dan kegiatan katekese ini tidak hanya dilakukan secara cuma-cuma melalui ucapan, tentunya kita juga harus dilakukan melalui tindakan. Dan di sini teman-teman sekalian, tindakan konkret apa yang akan kita bawakan ke depannya untuk menghidupi katekese yang katekese yang telah kita lakukan hari ini? Apakah ada tawaran dari teman-teman sekalian untuk menghidupi katekese ini dengan tema yang kita bawakan ini? Baik, silakan dari kakak suster. Kalau dari saya juga menekankan saling menghargai semua ciptaan, terlebih khusus sesama kita. Kadang kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, tapi kita tidak peduli, seperti sikap Kain tadi ketika Allah bertanya di mana adikmu, dia bilang apakah saya menjaga adiknya. Berarti kita tidak peduli, padahal dia sudah menikah. Jadi kepedulian terhadap sesama itu adalah utama dari. Baik, terima kasih dari kakak suster. Tawaran dari kakak suster tadi itu di mana kita harus saling menghargai sesama ciptaan.
baik itu hewan, tumbuhan ataupun terutama sebagai sesama manusia. Mungkin ada tawaran dari teman-teman. Baik, kalau silakan. Kembali lagi kepada kesuksesan tadi. Iya. Ketika ada orang yang sukses, kita jangan langsung mengambil, jangan langsung pasang muka suram. Terus jangan iri hati dan juga jangan membenci kesuksesan orang lain. Siapa tahu besok kita dapat menjadi sukses dan lebih sukses dari orang tersebut yang kita benci. Itu saja. Terima kasih. Tindakan lanjut dari kata Putri tadi, kita jangan iri hati atau kita jangan merasa dengki terhadap pencapaian orang lain, karena pencapaian itu memang ditakdirkan untuknya. Siapa tahu nanti kedepannya kita lebih sukses dari orang tersebut. Tentunya di sini kita harus lebih bersyukur lagi Kak Putri. Baik, kalau memang dari teman-teman sekalian tidak ada, di sini juga saya menawarkan tindakan konkret yang akan kita lakukan, yaitu saling menghargai bersama kita, dan saya rasa tadi itu sudah disampaikan oleh Bapak Sister, dan menjaga lingkungan sekitar dan memelihara hewan peliharaan dengan baik. Teman-teman sekalian, apakah tawaran dari saya dan dari Bapak Sister ini bisa diterima dan kita akan melaksanakannya dengan baik untuk kedepannya, untuk menghidupi tema KTKC kita pada hari ini. Apakah semuanya setuju? Baik, terima kasih. Dan pada kesempatan ini juga saya minta kepada kedua teman, entah itu siapa saja yang akan membawakan kita dalam dua permohonan. Atau saya tunggu saja dari Kakak Uya atau Kak Angel dengan Kakak Suster Renci. Saya persilahkan. Terima kasih menyertai kami dalam KTKC ini. Semoga dengan KTKC ini kami bisa menghargai ciptaanmu, baik tumbuhan, hewan maupun sesama, dan kiranya juga Engkau memberikan hati yang memiliki inspirasi dari kesuksesan orang lain, bukan pribadi kami masing-masing, dan layan kami yang cukup lagi. Marilah kita mohon Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu dari hari lalu hingga pada hari ini kami kembali berkumpul di kelas ini untuk melaksanakan kegiatan KTKC. Kiranya dengan KTKC ini kami menjadi lebih pekat dalam sesama, saling menghargai dalam sesama. Marilah kita mohon untuk melengkapi doa permohonan kita pada kesempatan ini, maka marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang telah diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan dilaksanakan seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam menjalankan proses KTKC ini, tidak lupa pula saya sebagai fasilitator di sini sangat berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan terlibat untuk menyampaikan permohonan atas segala tuntutan terhadap. Dan semoga melalui kegiatan KTKC ini dapat memberi manfaat bagi kita semua untuk saling mengasihi dan mencintai sesama kita makhluk ciptaan Tuhan. Sekecil apapun itu, karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita nyanyi bersama untuk lagu penutup. Terima kasih Tuhan
untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat dan rahmat yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga kegiatan katekis ini berjalan dengan baik. Kami mohon ya Tuhan, semoga kegiatan katekis ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami selanjutnya, dan dapat kami terapkan untuk saling menjaga dan saling mencintai sesama makhluk ciptaan. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Pelahara kami. Amin. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Roh Kudus. Kudus, amin. Cara begini